Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Afinata Raika Fadlin dan rekan saya Putri Sabrina akan menjelaskan hadis tentang akad salam. Nah, sebelum kita mulai, pengertian dari akad salam itu sendiri adalah salam itu secara bahasa itu berarti istiqom, yang artinya memajukan. Nah, untuk secara istilahnya itu menjual sesuatu yang diterangkan dalam suatu tanggungan atau jaminan. Nah, seperti contoh ketika ada seorang pembeli menyerahkan pembayarannya di muka, lalu bersepakat dengan penjual bahwa barang yang telah dibayar itu akan diserahkan pada pekan depan atau ada selang waktu kemudian. Nah, untuk hadis yang pertama itu ada hadis riwayat Al-Bukhari 2096 yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah mengabarkan kepada kami Juwariyah dari Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang jahiliyah mempraktekkan jual beli apa yang ada di dalam perut unta hingga unta itu melahirkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nafi menafsirkan yang dimaksud dengan al-jazur adalah unta melahirkan apa yang di dalam perutnya. Sanad dari hadis tersebut adalah yang pertama itu Musa bin Ismail, yang kedua ada Juwariyah, terus yang ketiga ada Nafi, yang keempat ada Abdullah. Nah, makna global dari hadis riwayat Bukhari 2096 itu hadis ini menyampaikan bahwa pada zaman jahiliyah orang-orang itu mempraktekkan jual beli yang melibatkan apa yang ada di dalam perut unta hingga unta tersebut melahirkan. Namun Nabi Muhammad SAW melarang praktek tersebut. Nafi kemudian memberikan penafsiran pada hadis tersebut itu merujuk pada unta melahirkan apa yang ada di dalam perutnya. Nah, dalam konteks akad salam, hadis ini memberikan informasi tentang praktik yang jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang melibatkan unta yang sedang mengandung. Nah, Nabi Muhammad SAW itu melarang praktek tersebut mungkin karena dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam jual beli. Nah, akad salam itu dalam hukum Islam itu bentuk jual beli yang disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, di mana pembeli itu membayar harga barang yang disepakati di awal. Nah, pada barang tersebut itu akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Akad salam itu umumnya digunakan dalam perdagangan komoditas seperti biji-bijian atau pertanian, di mana penjual itu membutuhkan modal untuk memproduksi dan pembeli itu memastikan pasokan barang di masa depan. Nah, meskipun hadis itu tidak berbicara khusus tentang akad salam, namun hadis tersebut itu menjadi dasar untuk memahami bahwa jual beli praktek-praktek yang adil atau tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Putri Sabrina. Kepada Putri Sabrina saya persilahkan. Baik, untuk relevansi dalam kehidupan hadis riwayat Bukhari 2096, yang pertama, menghindari transaksi yang tidak adil. Nah, dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW melarang praktik jual beli yang melibatkan unta yang sedang mengandung, karena dianggap tidak adil. Hal ini mengingatkan kita untuk menjauhi praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan dalam transaksi, termasuk dalam konteks akad salam. Transaksi dalam akad salam haruslah adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Keadilan dalam menentukan harga. Nah, dalam praktik akad salam, harga barang ditentukan di awal. Hadis ini mengajarkan pentingnya menetapkan harga secara adil
dan wajar dalam transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan haruslah mencerminkan nilai barang yang diperoleh oleh penjual dan pembeli. Kemudian, yang ketiga, menjaga kepentingan pihak yang terlibat. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW melarang praktik jual beli yang merugikan unta yang sedang mengandung. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Nah, termasuk dalam transaksi akad salam. Pembeli dan penjual harus saling memperlihatkan kepentingan dan kesejahteraan satu sama lain dalam pelaksanaan akad salam. Yang keempat, menghindari penundaan atau penundaan yang tidak wajar. Nah, dalam hadis ini, praktik jual beli unta yang melibatkan apa yang ada di dalam perut hingga melahirkan dilarang. Ini mengingatkan kita bahwa dalam akad salam, barang yang diserahkan haruslah sesuai dengan apa yang disepakati di awal dan tidak boleh ada penundaan yang tidak wajar atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Kemudian, terdapat juga hadis pembanding, yaitu pada hadis riwayat Bukhari 3555, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musdad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang jahiliyah menjual daging anak unta yang masih dalam kandungan. Dia berkata, yang dimaksud dengan hababul habalah adalah unta dibeli berupa apa yang ada dalam kandungannya. Kemudian unta tersebut mengandung apa yang diperjualbelikan itu. Maka Nabi Muhammad SAW melarang praktik jual beli seperti itu. Kemudian sanad atau rantai perawi, hadis yang ada pada hadis riwayat Bukhari 3555. Yang pertama ada Musdad, ini sebagai perawi pertama. Kemudian Yahya sebagai perawi kedua. Kemudian Ubaidullah ini sebagai perawi ketiga. Dan Nafi sebagai perawi keempat. Kemudian Ibnu Umar ini sebagai perawi kelima. Nah, barusan adalah hasil diskusi saya bersama Afina Taraika. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.